Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Arif. Selamat pagi Pak Helmi. Jadi saya ini CGP Angkatan 11 Kabupaten Pati. Mohon izin untuk bertanya tentang beberapa hal tentang pengambilan keputusan dari nilai-nilai kebajikan. Oh ya, oke, siap Pak Helmi. Nah, akan saya jawab sesuai dengan yang saya alami dan yang saya bisa. Terima kasih Pak Arif ya. Untuk yang pertama, selama ini bagaimana Anda dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Selama ini adalah kasus-kasus yang terjadi dan memerlukan perhatian lebih dari Anda. Dapat kasus siswa dengan siswa atau guru atau wali murid. Kasus yang berupa dilema etika itu merupakan kasus yang membuat kita itu berpikir tentang pengambilan keputusan yang berkaitan dengan peraturan. Jadi ketika kita mengambil keputusan itu berdasarkan dengan aturan yang berlaku. Sedangkan kalau rujukan moral itu lebih kepada empati kita, simpati kita terhadap kasus tersebut, terhadap orang tersebut. Jadi perasaan yang kita pakai. Jadi seperti itu menurut saya. Terus yang kedua, selama ini bagaimana Anda menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Anda? Terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Oke. Jadi apabila ada kasus yang sama-sama benar, yang kita ambil itu karena kita itu berada di instansi, berarti aturan dulu yang kita utamakan, peraturannya dulu yang kita utamakan. Nah, apabila ada kepentingan dari orang tersebut atau bapak ibu guru atau siswa itu yang ternyata itu memang tidak bisa istilahnya itu lebih penting dari peraturan itu, baru kita bisa berempati. Tapi sebelumnya kita harus berdiskusi dulu dengan yang bersangkutan, dengan bapak ibu guru yang wali murid atau wali kelasnya. Jadi seperti itu. Jadi untuk mengambil keputusan tersebut kita utamakan musyawarah dulu, kemudian pedomannya adalah peraturan yang berlaku. Nah, terus langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Anda lakukan selama ini? Untuk prosedurnya, yang pertama kita identifikasi dulu permasalahan dari siswa atau dengan bapak ibu guru. Kemudian kita lihat dulu peraturan yang berlaku. Kemudian kita identifikasi urgensi dari masalah tersebut. Apakah memang benar-benar penting terhadap bapak ibu atau siswa tersebut. Baru kita dapat memberi keputusan setelah bermusyawarah dengan bapak ibu guru atau dengan orang yang bersangkutan. Hal-hal apa saja yang selama ini Anda anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Nah, untuk pengambilan kasus yang berhubungan dengan dilema etika, yang efektif adalah peraturan. Ya, karena kita tidak bisa menyenangkan semua orang. Mungkin keputusan yang kita ambil itu tidak disukai oleh salah satu dari bapak ibu guru atau wali murid atau murid itu sendiri. Tapi memang karena itu sebuah aturan, ya keputusan itu yang harus kita ambil. Jadi kita tidak bisa menyenangkan semua orang. Oke. Apakah Anda memiliki sebuah tata atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Anda langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Anda jalankan? Oke, untuk kasus dilema etika atau rujukan moral itu kan kasus yang eksidental, yang tidak bisa kita jadwalkan pada hari tersebut ada kasusnya. Jadi kita selesaikan
kasus tersebut ya ketika ada kasusnya. Tapi tidak serta-merta langsung hari itu juga atau saat itu juga harus selesai. Ada tahapannya, kita identifikasi dulu baiknya bagaimana, kita ambil jalan tengahnya yang sekiranya keputusan tersebut itu tidak melanggar peraturan, tapi juga tidak membuat orang tersebut atau bapak ibu guru atau siswa itu kecewa. Jadi istilah win-win solution kita cari itu. Terus yang kedua, yang ketujuh itu, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Anda dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Untuk kasus-kasus dilema etika yang mempermudah, yang pertama jelas karena kita institusi, yang mempermudah jelas Bapak Ibu guru. Karena Bapak Ibu guru itu di sini dapat diajak berkomunikasi, dapat diajak bekerja sama dalam memecahkan masalah. Kemudian juga faktor-faktor lain yang mempermudah adalah ya mungkin pengalaman saya sebagai dulu pernah ikut seperti jenengan sebagai guru penggerak mendapatkan materi tentang dilema etika dan rujukan moral. Jadi sudah pernah juga melakukan coaching dan lain sebagainya. Jadi itu mempermudah saya dalam mengambil keputusan. Jadi tidak terlalu gegabah, tapi juga tidak terlalu lambat dalam mengambil keputusan. Senior saya ternyata. Dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Anda petik dari pengalaman Anda mengambil keputusan dilema? Satu hal yang saya garis bawahi juga untuk teman-teman guru semua yang di lingkungan sekolah saya, bahwasanya keputusan itu tidak akan menyenangkan semua orang. Jadi itu harus dicamkan. Keputusan tidak akan menyenangkan semua orang, tapi kita harus berpedoman pada aturan yang berlaku. Empati boleh, tapi aturan juga tetap harus ditegakkan. Jadi ada kalanya kita berempati, memberikan kelonggaran, tapi juga aturan harus tetap dijalankan. Itu yang dapat saya petik dari dilema etika dan rujukan moral. Ya, oke, sekarang sudah selesai pertanyaan. Jadi itu tadi tentang wawancara saya dengan Bapak Kepala Sekolah yang ternyata juga guru penggerak dunia. Jadi mungkin banyak hal yang kita dapat dari wawancara ini. Jadi setelah semua pertanyaan saya sudah terselesaikan, maka saya cukupkan sekian. Terima kasih untuk Pak Arif Rifai. Ya, sama-sama Pak Helmi. Oke, terima kasih untuk wawancaranya ini dan saya cukupkan sampai di sini dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.